Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Kita dari kelompok 3 ada Mas Cahyo Baskoro, Muhammad Ifan Afandi, Fitriana Wulandari, Viani Kurniawati, Zuli Nurfaizah. Nah, pada pertanyaan pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut saya, isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama, isu sosial. Akhir-akhir ini marak permasalahan etika dari beberapa peserta didik ke guru yang mulai menurun. Rasa hormat kepada guru pun mulai luntur, sehingga peserta didik menjadi sulit diarahkan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua, bagaimana nanti nasib masa depan pendidikan di Indonesia jika sikap peserta didik kepada guru seperti ini. Kemudian isu yang kedua adalah isu budaya. Nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi budaya dapat mempengaruhi kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian di sekolah. Terkadang perbedaan budaya antara peserta didik dan guru dapat menciptakan hambatan dalam pemahaman dan komunikasi. Sebagaimana kita tahu, kita hidup sebagai warga negara Indonesia, yang mana negara Indonesia memiliki banyak sekali adat dan juga budaya. Nah, selain ini menjadi sebuah kekayaan pesona Indonesia, ternyata di sisi lain ini menjadi sebuah hambatan dalam pemahaman dan juga komunikasi. Sehingga upaya untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum dapat membantu meningkatkan relevansi pembelajaran. Isu yang ketiga adalah isu ekonomi. Biaya pendidikan dan kualitas infrastruktur pendidikan adalah isu penting. Banyak keluarga yang masih kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dan seringkali infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan masih kurang memadai. Reformasi pendidikan perlu memperhatikan aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dua poin penting yang menjadi isu ekonomi adalah bahwasanya masih banyak keluarga yang masih kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, meskipun beberapa jenjang pendidikan di Indonesia ini untuk biaya sekolahnya sudah gratis, namun kan masih banyak biaya-biaya yang lain. Kemudian ternyata di infrastruktur pendidikan di beberapa daerah pedesaan ini masih kurang memadai dibandingkan beberapa daerah pedesaan lain atau beberapa daerah di perkotaan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan supaya infrastruktur ataupun fasilitas pendidikan di Indonesia dapat merata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian, isu yang keempat adalah isu politik. Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap sistem pendidikan. Pengalokasian dana, standar kurikulum, ujian standar, dan upaya untuk meningkatkan kualitas guru semuanya dipengaruhi oleh faktor politik. Nah, ini sangat menentukan sekali kebijakan pemerintah terhadap kurikulum, kemudian ujian standar, kemudian pengalokasian dana. Ini termasuk juga nanti bagaimana produk-produk para peserta didik setelah lulus nanti dari sebuah kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan. Dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, isu-isu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pendidikan dan pembelajaran. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, penting untuk memahami isu-isu ini agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungan pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Menurut pendapat saya berpendapat bahwa isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam perspektif sosial,
budaya, ekonomi, dan politik harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan menerapkan praktik pembelajaran yang efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita dapat mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengatasi tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan dan memastikan pembelajaran yang bermakna bagi setiap siswa, terlepas dari latar belakang mereka. Misalnya, isu terkait kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor politik dapat menentukan prioritas dan alokasi sumber daya dalam sistem pendidikan. Dengan memahami konteks kebijakan ini, kita dapat mengadvokasi perubahan yang diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, pemahaman tentang isu-isu sosial dan budaya juga penting untuk menyelesaikan metode pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman siswa. Dalam pandangan saya, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak bisa lepas dari berbagai isu sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Yang pertama dari segi sosial, ada ketimpangan sosial, kekerasan dalam sekolah, keterlibatan orang tua, dan yang kedua budaya. Ada kurangnya penghargaan terhadap keberagaman budaya, kemudian stereotip gender. Yang ketiga ekonomi, ada pendanaan pendidikan, peluang kerja lulusan, dan yang terakhir ada politik, yaitu kebijakan pendidikan pemerintah dan intervensi politik. Menurut pandangan saya, yang pertama dilihat dari aspek sosial. Isu lingkungan sosial yang kurang mendukung adanya pendidikan karena menganggap bahwa anak harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian dilihat dari budaya. Isu perbedaan suku, ras yang menjadi alasan perilaku kekerasan atau pembulian di sekolah. Hal ini tentunya menjadi fokus utama dalam menanamkan sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan. Dan yang ketiga, dilihat dari ekonomi dan politik. Kurang meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah Indonesia, serta banyaknya kasus putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Menurut saya, kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik berada di skala 70%. Karena ketika kita ditempatkan untuk mengajar di daerah terpencil misalnya, ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya kita terlebih dahulu mengetahui kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada daerah tersebut sehingga kita lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya meskipun kita sering melihat daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui tayangan video, melalui tayangan televisi, tentu juga itu akan berbeda ketika kita terjun langsung ke dalam daerah tersebut. Misalkan dalam satu provinsi saja, itu bisa terdapat 4 jenis logat bahasa misalkan. Padahal itu dalam kategori nama bahasa yang sama. Nah ini tentu sebagai salah satu contoh saja untuk mempersiapkan kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kesiapan untuk mengajar dengan memperhatikan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung pertumbuhan secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual siswa. Menurut pandangan saya siap untuk mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Saya percaya dapat merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan beragam siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun, saya mengakui bahwa saya masih perlu memperkuat kemampuan saya dalam menganalisis dampak kontekstual secara konkret dan menerjemahkannya ke dalam praktik pembelajaran yang efektif.
Saya berencana untuk terus mengembangkan keterampilan ini melalui pelatihan, kolaborasi, dan refleksi yang mendalam. Sebagai seorang guru di era modern, tentunya kita dihadapkan dengan berbagai isu kompleks yang mewarnai dunia pendidikan. Isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik tak luput dari pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Untuk itu, kesiapan menjadi guru dalam menghadapi berbagai isu ini menjadi sangatlah penting. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu yang melingkupi pendidikan, baik secara lokal maupun secara global. Hal ini dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti mengikuti pelatihan, seminar, membaca jurnal, dan artikel terkait serta berdiskusi dengan rekan sejawat. Guru dituntut untuk memiliki pendekatan yang fleksibel dalam mengajar. Pendekatan ini harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana sekolah tersebut berada. Guru harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik yang sangat beragam. Membangun relasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait merupakan hal esensial bagi guru. Relasi yang baik akan membuka ruang komunikasi dan kerjasama yang efektif dalam mengatasi berbagai isu yang muncul. Guru harus dibekali dengan keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar. Hal ini diperoleh di PPG Prajabatan untuk mempersiapkan guru menjadi guru yang lebih profesional dalam mengajar di era saat ini. Pandangan saya mengenai kesiapan sebagai seorang pendidik, saya harus siap dalam mengerjakan tugas-tugas, yaitu mengajar dengan memperhatikan isu-isu pembelajaran di sekolah dari berbagai perspektif. Dalam melihat kondisi pendidikan saat ini, dengan kurikulum baru, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik serta memahami karakteristik mereka dari berbagai faktor, di antaranya faktor sosial, budaya, dan ekonomi maupun politik. Pendidik perlu memahami dan menanamkan nilai-nilai yang mendukung profil pelajar Pancasila untuk menghindari kesenjangan di antara peserta didik, menjadi contoh dari tiga semboyan Ki Hajar Dewantara, dan memberikan teladan yang baik kemudian menciptakan inovasi serta memberikan arahan yang tepat. Pertanyaan yang selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaan pandangan kami mengenai isu-isu pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, kami sama-sama memandang bahwa isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk mempelajari, memahami, dan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai bahan refleksi dan acuan dalam merancang pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Perbedaan pandangan kami mengenai isu-isu pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, terdapat perbedaan pandangan yang disampaikan. Pandangan yang disampaikan secara umum terkait dampaknya terhadap pendidikan dan seberapa berpengaruh isu-isu tersebut terhadap pelaksanaan pendidikan. Sedangkan beberapa di antaranya menyampaikan isu-isu yang terjadi dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan politik pada pendidikan. Berikut beberapa pandangan yang berhasil kami rangkum dan elaborasikan sebagai jawaban kelompok kami. Yang pertama, mutu pendidikan yang rendah. Semua pihak sepakat bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dengan indikator seperti nilai PISA yang rendah, kesenjangan kualitas antar daerah, dan juga kurangnya lulusan yang siap kerja. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah dengan anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil yang sulit mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang ketiga, kurikulum yang belum berorientasi pada kebutuhan masa depan.
Kurikulum pendidikan dianggap belum cukup berorientasi pada kebutuhan masa depan seperti kurangnya fokus keterampilan abad 21 dan soft skill. Yang keempat, guru yang belum profesional. Kualitas guru masih perlu ditingkatkan lagi, dengan banyak guru yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Yang kelima, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas dan infrastruktur sekolah di banyak daerah masih kurang memadai seperti ruang kelas yang sempit, buku teks yang kurang, dan laboratorium yang tidak lengkap. Yang keenam, pengaruh politik yang terlalu besar. Pengaruh politik dalam pendidikan masih cukup besar, yang dikhawatirkan dapat mengganggu independensi sekolah dan kualitas pendidikan itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Persamaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu pendidikan. Kelompok kami sepakat bahwa kesiapan mengajar harus mempertimbangkan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kami menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap latar belakang peserta didik dalam semua aspek tersebut, termasuk keanekaragaman budaya, perbedaan ekonomi, dan dinamika politik. Dalam perspektif sosial, penting bagi guru untuk memahami keberagaman siswa dan memberikan pendekatan yang inklusif. Isu-isu ekonomi juga diakui sebagai faktor yang mempengaruhi akses pendidikan, sehingga guru perlu menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang menghadapi kesulitan ekonomi. Kami juga menyoroti pentingnya mengakui perkembangan kebijakan pendidikan dan memiliki keterampilan teknologi untuk mengatasi isu-isu teknologis. Selain itu, kami juga menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap isu-isu ini akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan relevan bagi semua peserta didik. Persamaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu pendidikan. 1. Pentingnya guru yang melakukan refleksi. Semua pihak sepakat bahwa guru perlu melakukan refleksi secara berkala terhadap praktik mengajarnya untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru perlu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Pentingnya penggunaan metode dan media pembelajaran yang variatif untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 4. Pentingnya penilaian yang berkelanjutan dan otentik. Guru perlu melakukan penilaian yang berkelanjutan dan otentik untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik secara menyeluruh. 5. Pentingnya kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Guru perlu menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses belajar mengajar peserta didik. Simpulan dari kelompok kami mengenai isu-isu pendidikan dan pembelajaran yakni isu-isu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih jauh dari ideal. Diperlukannya upaya yang komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasi isu-isu tersebut dan membangun sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan inklusif untuk semua. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan dan didorong untuk lebih menghargai pentingnya pendidikan. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter mulia yang mampu membawa bangsa Indonesia maju dan sejahtera.